20 tahun mengenang tragedi Paiton, kecelakaan maut yang terjadi di kawasan PLTU Paiton, Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Peristiwanya masih lekat dalam ingatan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi Paiton 2003. Lantas apa yang terjadi dengan bus AO Transport pada tahun 2003 lalu? Kita akan masuk ke kronologi. Ratusan siswa kelas 2 dari SMK Yapemda atau Yayasan Pembina Generasi Muda 1 Sleman Yogyakarta berencana untuk mengadakan study tour dengan rute Yogyakarta menuju ke Bali. Rombongan yang ikut adalah siswa-siswi dan juga beberapa orang guru. Rencananya rombongan ini akan menggunakan 3 unit bus milik AO Transport yang masing-masing bus akan diberi nomor 1, 2, dan 3. Seperti biasanya, kegiatan study tour akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa dan siswi. Begitupun yang dirasakan oleh siswa-siswi dari SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta. Perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Bali disebut-sebut lancar, tapi kondisi itu tiba-tiba berubah seketika. Tepatnya pada hari terakhir study tour dari SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta selesai. Setelah kegiatan terakhir dari study tour SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta itu selesai, tepatnya pada Rabu tanggal 8 Oktober 2003, siswa-siswinya diminta untuk kembali naik ke bus masing-masing oleh guru dan juga pemandu wisata. Rencananya pada hari itu rombongan study tour akan kembali dari Bali menuju ke Yogyakarta. Kemudian dijadwalkan bahwa rombongan dari Bali akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Namun dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, bus nomor 3 ini beberapa kali mendapatkan kendala. 2 kali pecah kaca, kemudian 1 kali bagian atap dari bus itu terlilit oleh kabel listrik. Sehingga bus nomor 3 ini harus beberapa kali berhenti untuk menangani masalahnya. Karena bus nomor 3 beberapa kali berhenti, maka bus nomor 1 dan 2 memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Setelah mereka tiba di Pelabuhan Gilimanuk, perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang dimulai. Dan ketika bus itu tiba di Pelabuhan Ketapang, maka bus keluar dari area pelabuhan, kemudian bus 1 dan 2 ini menunggu kedatangan bus 3. Setelah menunggu beberapa saat, kedua bus akhirnya melihat bus nomor 3 muncul dari arah belakang. Perjalanan ketiga bus itu dilanjutkan beriring-iringan sama seperti waktu keberangkatan awal. Pada saat perjalanan menuju ke Yogyakarta, bus nomor 2 ini awalnya berada di paling depan. Tapi kemudian di perjalanan itu akhirnya bus nomor 1 dan bus nomor 3 menyalip bus nomor 2. Sehingga urutannya adalah bus nomor 3, bus nomor 1, dan bus nomor 2. Bus nomor 2 ini berada paling belakang. Sementara itu di tempat lain ada sebuah truk kontainer dengan plat nomor L84 sekian-sekian yang mengisi bensin. Nah, setelah mengisi bensin, kemudian sopir yang katanya merupakan sopir cadangan ini melanjutkan perjalanannya. Saat itu mereka mulai memasuki wilayah PLTU Paiton. Dan di saat itu pula, sopirnya menambah kecepatan truk tersebut untuk menyalip mobil yang ada di hadapannya. Sementara itu di arah berlawanan, bus nomor 1 dan 3 milik AO Transport yang sedang membawa rombongan study tour itu berjalan dengan normal, tapi posisinya telah jauh meninggalkan bus nomor 2. Sehingga kemudian ketika sopir truk itu menyalip mobil yang ada di hadapannya dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba ketika truk itu akan kembali ke jalur yang seharusnya, sopirnya kaget setelah melihat adanya tumpukan material di jalur yang seharusnya. Sehingga dengan sangat cepat dan tiba-tiba saja, sopir itu langsung membanting setirnya ke arah kanan. Bus AO Transport nomor 2 ini yang sedang membawa rombongan study tour tepat berada di hadapan truk kontainer itu. Sehingga ketika sopir truk itu membanting setirnya ke kanan, tabrakan tidak bisa dihindari lagi. Di mana sisi kanan dari bus AO Transport dengan sisi kanan dari truk kontainer langsung bertabrakan. Setelah tabrakan terjadi, bagian tangki bahan bakar dari kontainer itu pecah dan terjadi ledakan.
Ini adalah kecelakaan pertama. Hanya beberapa saat saja setelah kecelakaan pertama, secara tiba-tiba dari arah belakang bus nomor 2 ada truk tronton yang kembali menabrak bagian belakang dari bus nomor 2. Walhasil siswa-siswi yang ada di dalam bus nomor 2 itu langsung panik. Mereka berteriak kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dengan lari ke arah depan bus. Awalnya mereka seperti ingin menyelamatkan diri keluar dari bagian depan bus atau dari pintu bagian depan bus. Tapi karena adanya tabrakan dari depan sehingga kemudian saat itu mereka kesulitan membuka bagian pintu depan bus. Belum lagi kebakaran mulai terjadi sehingga jalur mereka untuk keluar itu terblokir. Kemudian setelah itu siswa-siswi tersebut lari ke arah belakang bus. Mereka diduga akan menyelamatkan diri dari bagian pintu belakang. Namun naas pada saat mereka menuju ke pintu belakang itu juga rusak dan macet setelah ditabrak oleh truk tronton. Sehingga kemudian setelah kesulitan untuk keluar dari dalam bus yang baru saja mengalami kecelakaan, siswa-siswi ini mulai berteriak minta tolong. Kepanikan terus terjadi. Bahkan sebagian terlihat berupaya untuk memecahkan kaca jendela bus, namun upayanya sia-sia. Berkali-kali mereka berteriak minta tolong kepada orang-orang yang berada di luar, tapi tidak satupun orang-orang di luar yang mampu untuk menyelamatkan mereka karena kobaran api terus membesar. Di sisi lain, sopir dan kernet dari bus nomor 2 ini juga berupaya untuk keluar dari bus. Sang kernet yang saat itu duduk di kursi milik sopir langsung berupaya untuk memecahkan kaca jendela di sebelahnya dan melompat keluar. Ia selamat. Kemudian sang sopir yang sedang duduk di kursi kernet, ia berusaha untuk memecahkan kaca depannya kemudian lompat dari bus. Walhasil ia selamat namun mengalami kondisi luka bakar yang serius. Kebakaran bus nomor 2 ini dengan sangat cepatnya menyebar dari bagian luar ke bagian dalam. Karena di bagian dalam ini banyak barang-barang yang mudah terbakar seperti kursi dan juga pakaian-pakaian yang dibawa siswa. Sehingga kemudian setelah api berkobar dengan sangat besar, siswa-siswi di dalam bus itu terjebak. Warga sekitar PLTU Paiton menyebutkan bahwa ketika kobaran api itu membesar, membakar bus, mereka juga mendengar letupan berkali-kali dan teriakan dari siswa-siswi yang ada di dalamnya. Beberapa saat setelah bus nomor 2 itu terbakar, pemadam kebakaran tiba. Mereka berupaya untuk langsung memadamkan bus yang sedang terbakar. Kemudian setelah kondisi dan suhunya aman, evakuasi dimulai. Evakuasi dibantu oleh pihak kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan warga setempat. Dari laporan petugas pemadam kebakaran kepada media diketahui bahwa kebanyakan penumpang yang ada di dalam bus itu berada di bagian belakang bus, atau dengan kata lain kemungkinan mereka sedang dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari pintu belakang bus. Evakuasi berjalan kurang lebih selama 5 jam. Kemudian pihak kepolisian Jawa Timur melaporkan bahwa total korban di dalam bus tersebut mencapai 54 orang yang terdiri dari 51 orang siswa-siswi, kemudian 2 orang guru dan 1 orang pemandu wisata. Setelah peristiwa tragedi Paiton, ada 3 orang yang menjadi tersangka. Yang pertama adalah sopir dari truk kontainer, kemudian yang kedua adalah kernetnya, dan satu lagi adalah sopir dari bus AO Transport atau bus nomor 2. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal pada saat menolong penumpang. Jenazah korban dari bus nomor 2 ini kemudian dibawa ke RSUD Situbondo dan ditempatkan di kamar jenazah. Namun karena kamar jenazah rumah sakit tersebut terbatas kapasitasnya, sehingga ada beberapa korban juga yang ditaruh di lorong rumah sakit. Pihak rumah sakit juga mendatangkan balok-balok es untuk menjaga atau mengawetkan jenazah dari korban kecelakaan tragedi Paiton. Berbeda dengan kondisi bus nomor 2, bus nomor 1 dan nomor 3 tiba di SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta. Menurut kesaksian murid-murid yang berada di dalam bus itu, mereka menyebutkan bahwa mereka cukup aneh ketika tiba di lapangan sekolah karena melihat guru-gurunya sibuk dan juga melihat banyak wartawan. Nah, akhirnya setelah mereka turun dari bus, mereka baru mendapatkan informasi bahwa bus nomor 2 yang berisi teman-temannya ini mengalami kecelakaan. Di sanalah kemudian mereka terkejut dan merasa tidak percaya. Duka tentu saja menyelimuti banyak pihak, orang tua siswa, guru-guru, sekolah, bahkan sampai rekan-rekan dari murid-murid yang berada di bus nomor 2.
Bahkan disebutkan oleh rekan-rekan korban, jurusan akuntansi dan penjualan hanya tersisa 9 murid saja. Kemudian keterangan lain datang dari orang tua siswa yang anak-anaknya ada atau ikut di dalam rombongan study tour. Mereka mengatakan tiba-tiba saja mereka mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa salah satu bus rombongan ini mengalami kecelakaan, tapi mereka tidak dijelaskan kenapa atau bagaimana kronologi kecelakaannya. Hingga kemudian keesokan harinya pada pukul 4:50 pagi waktu setempat, 54 iring-iringan ambulans yang membawa jenazah dari korban tragedi Python tiba di sekolah atau di SMK Yapemda 1. Setelah serah terima jenazah dengan pihak sekolah, warga sekitar bersama pihak-pihak yang terkait mengadakan sholat jenazah dan setelah itu jenazah dikembalikan ke pihak keluarga. Buntut dari tragedi Python ini akhirnya banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk keselamatan para penumpang yang menggunakan moda transportasi darat, salah satunya adalah bus. Salah satu aturannya adalah agar disediakannya alat pemecah kaca di dalam bus agar jika sesuatu terjadi dalam perjalanan, maka penumpang yang ada di dalam bus itu bisa menyelamatkan diri dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan alat tersebut dan keluar dari bus. Nah, sedikit informasi tambahan, jalur Banyuglugur ini juga memang terkenal rawan. Jalannya berkelok-kelok, ada tanjakan dan turunan dan memang di sana banyak sekali terjadi kecelakaan. Ada beberapa kabar yang juga tersiar setelah tragedi Python 2003 di mana disebutkan bahwa truk kontainer itu sedang dikendarai oleh kernet atau supir cadangan sementara sang sopir ini tertidur atau istirahat. Dan dari kesaksian sopir truk juga ia mengatakan bahwa memang saat itu ia sedang istirahat dan pernyataan itu memang dibenarkan juga oleh sopir cadangan ini. Tapi kemudian entah apa alasannya sopir cadangan ini kemudian mengganti lagi keterangannya. Dan disebutkan juga bahwa faktor lainnya yang menyebabkan kecelakaan adalah karena pada saat tragedi itu terjadi, yang sedang mengendarai bus nomor 2 adalah kernetnya, bukan sopirnya. Kemudian setelah itu berkembang juga isu-isu bahwa sopir dan kernet dari bus nomor 2 ini melarikan diri setelah kecelakaan terjadi. Namun dengan cepat, pihak dari manajemen AO Transport menyangkal isu-isu tersebut dengan mengatakan justru kedua orang ini, sopir dan kernet, membantu dalam proses evakuasi. Duka cita mendalam dari kami atas peristiwa tragedi Python tahun 2003. Semoga doa-doa selalu mengalir kepada seluruh korban dan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.